jika dilihat dari sisi partai politik sendiri nih Bu, apa sih manfaat yang diperoleh ketika mereka secara rutin melakukan pemutakhiran data di aplikasi Sipol ini? Bahwasanya partai politik itu tidak menunggu pada jelang tahapan pemilu, tetapi melakukan pemutakhiran data ketika ada perubahan di tingkatan mereka, entah itu data keanggotaan maupun misalnya ada pemindahan untuk sekretariatnya, Sekretariatnya, atau pengurusnya, kantornya atau kepengurusannya, itu iya. kan selalu update. Iya, Jadi pada saatnya nanti ketika sudah masuk jelang tahapan, nah partai ini tidak akan lagi disibukkan secara administratif lagi. Jadi mereka benar-benar akan fokus pada bagaimana mensosialisasikan partainya pada visi dan misi partai itu sendiri, tidak tersibuk dengan secara administrasinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, selamat datang di podcast Suranua, Suara Rakyat Panua. Saya Eci yang akan menjadi host dan menemani teman pemilih pada episode kali ini. Baik teman pemilih, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sih KPU memastikan data partai politik tetap akurat dan selalu sesuai dengan kondisi terbaru? Dan mengapa data pengurus, data anggota, hingga alamat kantor partai harus terus diperbaharui? Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik atau yang dikenal dengan Sipol. Dan untuk membahasnya lebih dalam, telah hadir bersama kita narasumber yang tentunya sangat kompeten di bidangnya, yaitu Ibu Dian Fajrianti Pakaya, selaku anggota KPU Kabupaten Pohuwato, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu ya Bu? Iya, benar. Ya baik, selamat datang Ibu Dian. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa berbagi informasi bersama teman pemilih di podcast Suranua. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, tanpa berlama-lama lagi nih teman pemilih, mari kita mulai perbincangan kita pada episode kali ini. Nah, untuk membuka diskusi kita, saya ingin bertanya nih Bu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol? Ya, pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol adalah proses pembaharuan data dan dokumen partai politik secara rutin melalui sistem aplikasi yang dinamakan tadi, Sipol. Nah, tujuannya agar data kepengurusan, keanggotaan, maupun keterwakilan perempuan dan kantor partai selalu sesuai dengan keadaan yang terbaru. Gitu. Jadi hal ini penting karena partai politik sering mengalami perubahan baik struktur, kepengurusan maupun keanggotaan dan alamat kantor itu sendiri. Oke, baik Bu. Lalu apa saja sih dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan pemutakhiran data partai politik melalui Sipol ini, Bu? Nah, adapun untuk dasar hukumnya yang pasti yang pertama adalah Undang-Undang Kepemiluan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Kemudian tentang PKPU itu sendiri. Jadi yang mengatur tentang PKPU yaitu nomor 4 tahun 2022, yaitu tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu, kemudian diubah menjadi PKPU nomor 11 tahun 2022, serta keputusan KPU nomor 1365 tahun 2023 tentang pedoman teknis pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol, dan ini pun telah diubah menjadi keputusan KPU nomor 658 tahun 2024. Oh iya, baik Bu. Terus dalam proses pemutakhiran tersebut, data dan dokumen apa saja nih yang dapat diperbaharui oleh partai politik? Nah, data yang dapat diperbaharui melalui aplikasi tersebut yang pertama adalah kepengurusan partai itu sendiri, baik dia dari tingkatan pusat, kemudian di tingkatan provinsi maupun di tingkatan kabupaten dan kotanya. Nah, demikian juga sampai dengan pada tingkat kecamatan. Kemudian selain itu ada data kepengurusan, kemudian yang tak kalah pentingnya adalah data keterwakilan perempuan.
Dan berikut adalah data keanggotaan serta alamat kantor. Ini sangat penting. Jadi kita akan mengetahui kadang-kala kan kantor itu atau sekretariat dari partai itu sendiri kadang berpindah alamat. Nah, ini harus dimasukkan ataupun diinput Diperbaharui ya? harus diperbaharui lagi ketika mereka melakukan pembaharuan gitu. Jadi dapat dilakukan melalui sipol itu sendiri. Jadi dalam pedoman teknis pemutahiran dapat berupa penambahan ataupun perbaikan maupun penghapusan data dan dokumen melalui sipol itu. Baik, Bu. Dan ini sih, Bu, mengapa sih validitas dan keakuratan data partai politik itu menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh KPU, Bu? Karena sesungguhnya data ataupun administrasi dari partai politik itu merupakan dasar administrasi kepemiluan. Itu yang paling penting. Jadi semua data-data yang ada di partai politik itu adalah dasar dari administrasi kepemiluan itu sendiri. Hingganya data kepengurusan itu menunjukkan keabsahan struktur partai. Kemudian kalau data keanggotaan berarti itu menunjukkan dukungan real terhadap partai itu sendiri. Sementara keterwakilan perempuan 30% itu artinya mencerminkan pemenuhan secara prinsip representasi. Oh, 30% ya, Bu? Iya, untuk 30% keterwakilan perempuan. Dan yang terakhir, domisili kantor itu adalah menunjukkan keberadaan dari organisasi partai itu sendiri. Seperti itu. Baik, Bu. Terus ini, Bu, jika dilihat dari sisi partai politik sendiri nih, Bu, apa sih manfaat yang diperoleh ketika mereka secara rutin melakukan pemutakhiran data di aplikasi Sipol ini? Ya, yang pastinya adalah data partai politik itu yang pertama adalah mereka lebih akurat dan lebih tertib juga, serta dapat diverifikasi kapan saja ketika ada yang membutuhkan gitu. Dan selain itu pembaruan rutin yang dilakukan oleh partai politik itu jadi bisa menghindari untuk masalah administrasi di tingkatan mereka. Dan proses pelayanan kepemiluan dapat secara cepat dan ini sangat memperkuat akuntabilitas dan transparansi dari kelembagaan partai itu sendiri. Oh iya, jadi memang sangat penting ya, Bu? Ya, sangat penting sekali. Baik, Bu Dian. Jadi selanjutnya saya ingin bertanya juga bagaimana sih mekanisme atau tahapan dalam pemutakhiran data partai politik melalui Sipol ini sendiri? Ya, yang pertama adalah mekanismenya itu dimulai dari partai menyiapkan dokumen perubahan, kemudian penunjukan petugas penghubung atau admin Sipol itu sendiri, lalu menginput dan mengunggah data melalui menu pemutakhiran di Sipol. Nah, setelah data selesai diisi, jadi kan setelah itu kan mereka akan mengisi dari data itu sendiri. Nah, partai mengajukan pemutakhiran, mencetak atau mengunggah formulir yang diperlukan. Kemudian KPU melakukan verifikasi. Jadi setelah itu verifikasi administrasinya di KPU. Penyampaian hasil pemutakhiran dilakukan selama 2 semester. Karena yang di semester pertama adalah range waktunya dari Januari sampai bulan Juni, itu semester 1, kemudian semester 2-nya adalah dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Ya. Nah, ini Bu, jadi untuk lebih jelasnya mungkin diringkas ya. Kalau misalkan dalam mekanisme atau tahapannya itu, yang pertama itu partai politik itu harus menyiapkan dokumen perubahannya dulu. Ya, betul. Terus yang kedua itu mereka harus menugaskan tim penghubung atau admin petugas dari admin Sipolnya sendiri. Itu dari pihak partai. Dari partai. Baik, atau terus biasa disebut dengan operatornya. Operator Sipol ya. Ya, betul. Seperti itu. Ya. Jadi yang pertama menyiapkan dokumen perubahan, terus yang kedua menyiapkan menunjuk petugas Sipol atau operator Sipol, dan operator ini yang nantinya akan menginput dan mengunggah data di sistem Sipol itu sendiri. Sistem informasi politik. Iya, sistem informasi politik ya di aplikasi Sipol itu. Iya, betul. Nah, terus yang ketiga, setelah datanya selesai diinput, nanti pihak partai akan mengajukan pemutakhiran seperti mencetak dan atau mengunggah formulir yang diperlukan, seperti itu ya, Bu? Iya, betul. Iya, jadi supaya teman pemilih juga tahu dan lebih paham lagi bagaimana alur atau tahapan dalam pemutakhiran data partai politik ini, Bu. Jadi setelah dilakukan pemutakhiran data oleh Sipol seperti itu, nanti itu mulainya KPU dalam memulai pemeriksaan dan verifikasi data dari partai politik, seperti itu, Bu? Iya, betul. Iya, tapi KPU itu bisa melakukan pemeriksaan ketika
partai itu telah melakukan submit. Jadi tidak harus menunggu sampai selesai. Harus dilakukan submit. Dan batasnya kan ada batasannya. Yang sebagaimana saya sampaikan tadi, kalau untuk tanggalnya di tanggal 25 Juni dan batas akhir waktunya adalah di pukul 23.59. Nah, itu harus batas akhir ketika partai melakukan submit. Nah, ketika partai tidak melakukan submit, maka tidak akan terbaca di sistem sipol itu sendiri. Di KPU gitu. Ya, tidak akan terbaca di KPU ya, seperti itu. Yang menjadi pertanyaan di sini, jadi kalau misalkan mereka ada melakukan perubahan nih Bu, perubahan data. Seperti alurnya tadi bisa dikatakan ada 4 alur nih Bu. Yang pertama itu menyiapkan perubahan dokumen, yang kedua menunjuk petugas atau operator sipol, kemudian yang ketiga setelah datanya diisi mereka mengajukan pemutakhiran data, yang keempat kan berarti dari pihak KPU. Ya, harus terakhir dia harus submit. Tapi tidak submitnya itu pas mengajukan itu berarti itu sekalian submit kan Bu? Iya, betul. Iya. Di sini itu kan tidak harus di 25 Juni kan Bu? Kalau mereka melakukan perubahan data tidak harus menunggu kan? Tidak, itu hanya batasnya saja untuk di semester pertama. Iya, betul. Itu. Jadi dalam setahun itu ada 2 kali ya Bu, dalam penyampaian hasil pemutakhiran data tersebut. Jadi yang pertama di semester pertama itu batasnya di sebelum akhir Juni. Kemudian di semester keduanya itu di sebelum akhir Desember, itu di tanggal 25 juga Bu? Kalau itu tergantung dari bagaimana kemudian surat dari KPU RI. Oh, itu tergantung lagi dari pihak dari KPU RI. Karena kan kami di kabupaten hanya melaksanakan apa yang kemudian regulasi yang dikeluarkan oleh KPU RI itu sendiri. Baik Bu. Terus Bu, saya juga punya pertanyaan nih Bu. Ya. Mungkin dan juga mungkin bisa berbagi kepada teman pemilih. Kenapa sih dalam setahun hanya 2 kali, atau mungkin bisa dilakukan triwulan dalam 3 bulan mungkin sekali, atau itu memang sudah ada ketentuannya Bu, dalam setahunnya memang harus 2 kali? Ya, itu kan sudah ada ketentuannya. Ya, ketentuannya itu tadi berdasarkan tadi keputusan KPU keputusan KPU nomor 658 tahun 2024. Jadi untuk pemutakhiran itu dilakukan dalam 1 tahun 2 semester. Oh iya, baik. Jadi ini juga mungkin bisa jadi kelonggaran ya Bu untuk partai politik, jadi jedanya panjang gitu kan, batasnya ada sampai 6 bulan kan, mereka punya waktu untuk melakukan perubahan di sistem sipol. Iya, betul. Seperti itu. Ya, jadi selain sebelum teman-teman partai itu melakukan pemutakhiran data, maka kami selalu melakukan sosialisasi tentang apa saja yang harus mereka lakukan gitu. Dan yang paling penting adalah setelah mereka melakukan submit di pukul 23.59 batas akhir ya. Itu 23.59 ya. Tidak ada lagi selain itu batas akhir bagi partai. Nah, setelah itu kami melakukan verifikasi administrasinya. Setelah selesai kami melakukan verifikasi, kemudian kami melaksanakan pleno. Di situ nanti kemudian akan ditetapkan partai apa aja yang melakukan pemutakhiran data. Dan terakhir adalah langkah yang kami lakukan mengumumkan partai apa saja yang melakukan pemutakhiran data di semester awal atau di semester 1 ini. Oh iya, baik. Gitu. Jadi kalau bagi partai yang belum melakukan pemutakhiran data di semester 1 ini dapat melakukan kemudian di semester 2 gitu. Baik. Jadi setelah di tanggal 26 ya, 00.01 itu sudah masuk di semester 2 seperti itu, karena datanya sudah tidak bisa diterima lagi kan 2 sampai di 2359. Seperti itu. Ya, kalau misalnya dia lewat dari itu, intinya adalah itu sudah bagian dari KPU untuk melakukan verifikasi administrasi terhadap apa yang mereka input di data sipol itu sendiri. Baik Bu. Nah, selanjutnya nih Bu, dalam praktiknya tentu ada tantangan yang dihadapi kan Bu. Nah, kendala apa saja sih yang paling sering ditemui nih Bu? Dan bagaimana KPU dalam membantu partai politik untuk mengatasi kendala tersebut? Ya, yang pertama adalah ketika partai politik telah melakukan pemutakhiran data, tentunya ketika kami melihat, oh ternyata ada beberapa dokumen yang kadang-kala belum lengkap. Kemudian data di sipol tidak sama dengan dokumen fisik, seperti itu. Nah, kadang-kala kan
bagi partai yang melakukan penginputan ada juga namanya isian sipol. Jadi ada yang diupload, misalnya SK-nya, SK-nya nih diupload, dan ada juga yang diketik. Itu kan isian sipol. Nah, kadangkala kami melihat, misal nama pengurusnya ada yang kalau yang di SK itu ada yang disingkat. Tapi kalau misalnya isian sipolnya ada yang dilengkap gitu. Oh, jadi harus lengkap ya? Iya, harus sesuai. Harus sesuai. Harus sesuai. Misalkan namanya boleh tidak pakai misalnya nama saya? Iya, atau nama saya, Bu. Kan Iya. nama saya di KTP itu Desi Ratnasari S. Male. Nah, misalnya nama Ibu Desi misal. Iya. Ibu Desi Ratnasari S. Male. Nah, kadangkala kalau misalnya di SK-nya itu lengkap, tetapi pada isian sipolnya tidak menggunakan singkatan, hanya Desi Ratnasari Male gitu. Gak ada Atau S-nya. yang S-nya harus dipakai. Ya harus sesuai. Jadi kalau misalkan di inputannya atau yang di-upload itu harus sesuai dengan di isian sipol. Jadi kalau dia tidak menyingkat, maka di isian sipolnya juga harus tidak menyingkat. Tapi kalau misalnya di data uploadannya atau di SK itu dia ada singkatannya, tentu juga isian sipolnya harus ada singkatannya. Jadi harus benar-benar sama. Sesuai. Ya. Sesuai yang diupload dengan di isian sipol tersebut. Jadi tidak boleh ada beda titik komanya. Ya, seperti itu. Idealnya seperti itu, dan itu benar-benar harus sesuai. Gitu. Ya. Seperti itu. Baik. Kemudian ada ini lagi, Bu, kendala-kendala lain yang mungkin yang paling sering ditemui ya di dalam pengisian data tersebut. Ya kadangkala yaitu kesalahan input misalkan. Nah, kadangkala juga misalkan nomor rekening, mungkin kan nomor rekening partai. Nah, pada saat uploadannya dengan isian sipol juga kadang ada yang keliru dalam angka. Nah, ini yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi misalnya partai yang sudah melakukan pemutakhiran apa aja yang tidak sesuai. Nah, itu kemudian kami sampaikan ke partai yang bersangkutan untuk diperbaiki di semester berikutnya agar secara keseluruhan itu benar-benar sesuai apa yang diupload dan apa yang diisikan isian sipolnya itu. Iya, baik. Jadi pas mereka input itu, Bu, kalau misalkan ada kesalahan itu tidak langsung terbaca ya, Bu? Jadi nanti pas selesai disubmit gitu ya? Ya. Nanti itu ada pemeriksaan atau verifikasi dari KPU? Ya, betul. Baik. Jadi KPU juga membuka layanan nih untuk konsultasi masalah pembaruan data partai politik seperti itu, dan melakukan pendampingan teknis sendiri juga. Betul. Kalau untuk pendampingan itu kan lewat helpdesk. Jadi partai bisa juga datang atau bisa juga lewat via telepon. Via telepon. Kami membuka layanan, mau itu di WA atau langsung datang ke kantor juga bisa seperti itu. Iya, betul. Baik. Nah, khusus di Kabupaten Pohuwato nih, Bu, bagaimana proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU terhadap data yang telah diperbarui oleh partai politik melalui sipol? Ya, sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi, jadi yang kami lakukan adalah yang pertama ada indikator keabsahan seperti kejelasan dokumen. Jadi dokumen itu harus benar-benar bisa terbaca. Jadi memang jelas. Iya, jelas dan bisa HD-nya. terbaca. Iya, betul. Kemudian kesesuaian nama dan jabatan. Nah, kadangkala kan namanya juga manusia. Jadi kadangkala nama dan jabatannya agak beda dengan isian sipolnya seperti itu. Jadi benar-benar harus sesuai secara keseluruhan. Apalagi untuk data keanggotaan dan alamat partai. Alamat partai atau sekretariat dari kantor partai itu sendiri. Baik. Kemudian, Bu, setelah dilakukan pemeriksaan itu akan ada berita acaranya seperti itu? Ya, pasti. Karena setelah kami melakukan verifikasi administrasi secara keseluruhan, kami hasilnya kami para anggota KPU, ketua dan 4 anggota lainnya, kami akan melakukan rapat tertutup dalam hal untuk menetapkan partai yang telah melakukan pemutakhiran. Jadi itu ada rekapitulasinya. Di semester ini partai apa aja dan berapa partai yang melakukan pemutakhiran data. Nanti setelah itu kan kami dalam berita acara itu akan diumumkan secara keseluruhan. Dan setelah itu hasil dari yang kami plenokan itu akan diumumkan. Dan hasilnya berupa berita acara. Nah, selain diumumkan itu juga dibagikan ke partai politik dan juga ke Bawaslu. Bawaslu juga itu kan penting juga. Ya, gitu. Penting. Kalau untuk sipol itu sendiri, Bawaslu bisa melihat.
Oh, jadi ada aksesnya juga ya? Ya, kalau Bawaslu Untuk ada. Bawaslu. Jadi kan beda lah. Untuk tingkatan sipol itu untuk partai yang jelas Ada. untuk pemutahiran data mereka. Mm-mm. Kalau untuk sipol bagi KPU itu adalah melakukan verifikasi administrasi. Iya. Kita melihat data ini sudah Data-data. sesuai atau belum gitu. Iya. Kalaupun belum, nah itu menjadi catatan bagi kami yang kemudian kami sampaikan ke partai politik agar Baik. mereka tahu. Dan diperbaiki di semester berikutnya. Dan untuk Bawaslu sendiri, mereka sebagaimana yang di surat itu adalah sifatnya adalah sebagai mengawasi. Jadi hanya viewer aja. Mengawasi terkait perubahan data Ya, tersebut. betul. Baik. Nah, sebagai penutup diskusi kita pada hari ini, tidak disangka juga ini sudah di ujung acara ya Bu. Apa sih pesan dan harapan KPU Kabupaten Pohuwato kepada seluruh partai politik terkait pemutakhiran data melalui sipol ini Bu? Ya, pesan kami adalah bahwa kami KPU berharapnya agar seluruh partai itu aktif dan disiplin tepat waktu dalam hal melakukan pemutakhiran data partai politik. Dan harapan kami bahwasanya partai politik itu tidak menunggu pada jelang tahapan pemilu, tetapi melakukan pemutakhiran data ketika ada perubahan di tingkatan mereka, entah itu data keanggotaan maupun misalnya ada pemindahan untuk sekretariatnya, pengurusnya, kantornya atau kepengurusannya, itu kan selalu update. Jadi pada saatnya nanti ketika sudah masuk jelang tahapan, nah partai ini tidak akan lagi disibukkan secara administratif lagi. Jadi mereka benar-benar akan fokus pada bagaimana mensosialisasikan partainya pada visi dan misi partai itu sendiri, tidak tersibuk dengan secara administrasinya gitu. Seperti itu. Dan kedepannya lagi bahwasanya dengan pemutakhiran ini berarti secara keseluruhan data dari partai politik itu jadi akurat dan kemudian termutakhirkan, dan selain itu tingkatan akuntabel dan transparansi itu secara keseluruhan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, dan ini juga menjadi informasi yang sangat penting juga ya untuk semua partai politik dan juga agar teman pemilih juga lebih paham terkait pembaruan data tersebut. Dan untuk teman pemilih, dari perbincangan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa pemutakhiran data partai politik melalui sipol ini merupakan upaya penting untuk memastikan data partai politik tetap akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan data yang valid, proses kepemiluan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Dan terima kasih kepada Ibu Dian Fajrianti Pakaya yang telah berbagi informasi dan wawasannya kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada teman pemilih yang sudah menyaksikan podcast Suranua sampai akhir. Saya Eci dan Ibu Dian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.